Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Desviari Gitaningrum dari kelompok 4 peserta Latar CPNS Angkatan 29 dari instansi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Masih dengan agenda yang sama yaitu agenda 3, saya difasilitasi oleh Ibu Nora selaku Widyaswara yang memberikan 3 bahasan, salah satunya adalah manajemen ASN. Pada learning journal sebelumnya, saya sudah membahas materi terkait whole of government. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Pokok fokus bahasan pada materi kali ini ada 3. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Negara kita, negara Indonesia, masih berjuang menghadapi permasalahan baik skala internasional maupun permasalahan dalam negeri. Permasalahan internasional contohnya seperti berdasarkan data World Bank, Government Effectiveness Index Indonesia masih sangat rendah, yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,18 dari rentang skala minus 2,5 sampai positif 2,5. Dan contoh dalam permasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada masyarakat yang masih kurang baik ataupun politisasi birokrasi. Agar dapat mewujudkan birokrasi yang lebih profesional dalam menghadapi tantangan dan permasalahan, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara. Undang-undang tersebut merupakan dasar dalam manajemen ASN, sehingga diharapkan dapat membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik dan juga praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Beranjak kepada pokok bahasan pertama, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil, yaitu yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai. Yang kedua adalah PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah serta perundang-undangan. Menurut pasal 8, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan juga partai politik. Pegawai ASN juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tertera pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, yang juga ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sesuai dengan pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian,
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lanjut, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Lalu, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain memiliki kewajiban, tentunya pegawai ASN juga memiliki hak, yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Namun, untuk PNS dan PPK sedikit berbeda karena PPK tidak memiliki hak untuk fasilitas dan juga jaminan pensiun serta hari tua. Beranjak kepada kode etik dan kode perilaku ASN yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan memiliki 12 poin. Saya ambil salah satu contohnya adalah melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, atau contoh lainnya menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kode etik dan kode perilaku tersebut memiliki fungsi, yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Juga memiliki fungsi sebagai standar penilaian, sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta memiliki fungsi untuk etika birokrasi yang penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Beranjak kepada pokok bahasan kedua, yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sebetulnya sistem merit itu apa? Sistem merit ASN itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu tuntutan sektor publik. Sedangkan untuk ASN, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir. Dalam pelaksanaannya, sistem merit memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah keadilan dan kewajaran. Ini memiliki tujuan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Lalu, secara objektif, dan juga prinsip yang terakhir adalah berbasis kinerja. Contoh pelaksanaan sistem merit dalam komponen pengelolaan ASN antara lain seperti menyusun dan menetapkan kebutuhan, nilai kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Untuk menjamin keberlangsungan sistem merit ini dalam pengelolaan ASN, terdapat lembaga yang secara fokus mengatur tentang hal tersebut. Yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat dengan KASN, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disingkat dengan Kemenpan RB. Kemudian kita akan membahas pokok bahasan yang terakhir, yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah manajemen PNS, lalu manajemen P3K, lalu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, dan juga organisasi, sistem informasi, serta penyelesaian sengketa. Manajemen PNS terdapat pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berisi penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini contohnya untuk mengisi kebutuhan. Bukan, itu adalah poin selanjutnya, yaitu yang kedua adalah pengadaan. Ini contohnya untuk mengisi kebutuhan akan jabatan. Lalu poin ketiga adalah pangkat dan jabatan. Ini terdiri atas jabatan administrasi, fungsional, dan juga JPT. Lalu juga masuk ke pengembangan karir, yaitu terkait
Pengembangan karir ini sudah diatur pada Permen Pan-RB nomor 38 tahun 2017. Lalu ada juga tentang pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, lalu ada juga pemberhentian. Ini ada 3 fase, yaitu dengan 3 terhormat dan juga tidak terhormat. Lalu menjamin pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan. Mekanisme pengelolaan PPPK. Manajemen PPPK memiliki poin yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan manajemen PNS. Poin-poin tersebut adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan yang itu diatur pada Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Lalu juga ada dengan mekanisme pengembangan kompetensi, lalu ada penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ini juga tadi terbagi 3. Mohon maaf, tadi yang ASN itu terbagi 2, dengan terhormat dan tidak terhormat. Sedangkan yang PPPK ini terbagi 3, yaitu dengan menjadi pemberhentian terhormat, lalu terhormat tidak atas permintaan sendiri, dan yang terakhir adalah tidak terhormat. Dan poin mekanisme terakhir adalah tentang perlindungan. Lalu pokok bahasan ketiga adalah pengelolaan JPT. JPT yang terdiri atas JPT Pratama, Madya, dan juga Utama diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang pengelolaannya sendiri secara garis besar terdiri atas pengisian JPT, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan yang terakhir adalah pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Pokok bahasan terakhir adalah organisasi, sistem informasi, dan juga penyelesaian sengketa. Organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah korps profesi pegawai ASN. Korps profesi ini memiliki fungsi antara lain pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Ketiga adalah memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, serta memiliki fungsi untuk menyelenggarakan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan anggota korps profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem ini juga memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN seperti data riwayat hidup, daftar penilaian prestasi kerja, dan juga kompetensi. Kemudian adalah poin penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan melalui upaya administratif, yaitu terdiri atas keberatan dan banding administratif. Sebelum menutup materi ini, saya membagikan proses dan pengalaman belajar selama saya mengikuti latsar pada agenda 3 ini. Pelajaran ini terjadi secara sinkronus dan asinkronus dengan berbagai metode, sehingga itu memberikan kesenangan tersendiri bagi saya sebagai peserta karena memiliki kesempatan untuk mencoba menjajal semua metode, dari yang kelas langsung dengan via Zoom, lalu dapat tugas kelompok, tugas individu, dan juga kesempatan untuk live chat. Kesempatan tersebut berbuah manis menurut saya pribadi karena dapat membuat pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti melatih public speaking saya, bisa lebih beradaptasi seperti dengan mengerjakan tugas kelompok dan hal-hal baik lainnya. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.